Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, Apa kabar anak-anak kami semua? Semoga ibu doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Ibu berharap bagaimana jangan sampai mindset atau pola pikir orang-orang yang saat ini termasuk orang tua kita eh, yang menyatakan sedangkan belajar secara langsung atau tatap muka aja kalian sulit untuk memahami. Apalagi kalau misalnya belajar daring makin sulit untuk paham. Jadi ibu harap jangan sampai kalian membenarkan akan hal itu. Pembicaraan itu jangan sampai kalian membenarkan dengan tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran kita walaupun dengan daring. Tentu dengan usaha kita, dengan niat kita tidak akan ada yang sia-sia. Kalian akan tetap mendapatkan sesuatu yang positif kalau kalian meniatkannya dengan positif. Ibu harap seperti itu. Baik, seperti ini pertemuan kita selanjutnya. Masih mata pelajaran yang sama, yakni simulasi dan komunikasi digital. Masih di bab yang sama, yaitu mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Untuk kelas 10 akuntansi, TKJA, BC, TSMA, dan B. Seperti yang Ibu janjikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya pembelajaran selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang mengoperasikan dasar Microsoft Word 2010. Di situ ada judul kecil sebenarnya tapi tidak kelihatan, yaitu cara mengoperasikan dasar Microsoft Word 2010. Tentunya karena kita judulnya adalah mengoperasikan, tentunya langsung masuk kepada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita lakukan adalah membuka Microsoft Word 2010 dengan langkah. Jadi untuk membuka Microsoft Word itu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, Yang pertama adalah double klik pada ikon Microsoft Word 2010 yang terdapat pada desktop komputer. Jadi ketika kalian sebenarnya ini harus dipraktekkan, tapi bisa kalian lihat tutorialnya di YouTube juga bisa dilihat. Tapi nanti selanjutnya bisa ibu buat sendiri tutorialnya, sehingga ini materi pembelajarannya aja dulu, teorinya aja dulu yang bisa kalian simpulkan. Yang pertama adalah membuka Word 2000, yang pertama adalah double klik pada ikon Microsoft Word yang terdapat pada desktop. Jadi ketika kalian bermain komputer, begitu terbuka komputernya tak ada tampilan layar yang penuh dengan icon-icon, penuh dengan simbol-simbol, ada Word, ada game dan lain sebagainya. Kalau biasa kalian atau pernah kalian menggunakan laptop atau pernah melihat tampilannya, di situ biasanya ada terdapat icon Word yang ditampilkan pada desktop. Itu bisa di double klik dengan mouse. Kemudian langkah yang kedua bisa melalui klik start. Start itu simbol bendera yang seperti bendera kotak-kotak 4 warna-warni hijau, merah, kuning gitu. Uh, Terus dilanjutkan dengan all programs, kemudian pilih Microsoft Office, nanti ada Microsoft Office, kemudian tekan Microsoft Word 2010. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga seperti itu, klik start run. Jadi di samping nanti ketika kita mengklik start yang tadi ibu bilang gambar-gambar seperti gambar bendera warna-warni tersebut, itu ada kolom kosong. Di situ bisa diklikkan run dengan WinWord, kemudian tekan enter. Itu cara membuka. Kemudian masuk kita kepada membuat dokumen baru. Jadi sebenarnya pada saat kita membuka Word tadi, yang sudah kita laksanakan cara membuka Word tadi, biasanya pada umumnya akan langsung muncul tampilan lembar kerja yang berwarna putih itu. Sudah langsung muncul biasanya. Akan tetapi ada kemungkinan itu tidak muncul. Ada kemungkinan itu memang tidak muncul. Jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, klik file, new, kemudian pilih blank dokumen. Itu bisa nanti sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang lembar kerjanya, yang mana di mana letak file, di bagian mana dia, dalam keluarga siapa dia, kan gitu. Itu nanti pada tampilan tersebut
kalian klik file new, kemudian pilih blank dokumen. Blank dokumen itu adalah dokumen baru warna putih, itu bisa kalian blank, kemudian di create. Atau dengan menekan shortcut pada keyboard, yaitu dengan menekan CTRL plus N pada keyboard. Kemudian langkah yang ketiga bisa dengan otomatis pada ini dalam keluarga si quick access toolbar itu ada new, ada icon new, jadi itu bisa kalian tekan dengan tekan new gitu. Kita masuk selanjutnya. Cara membuka dokumen yang telah tersimpan. Seperti biasa ada beberapa langkah. Yang pertama adalah klik file, open, cari dokumen yang diinginkan pada kotak dialog, lalu tekan open. Kemudian bisa menekan dengan tekan alternatif plus F, kalau di keyboard dia ELTF. Cari dokumen yang diinginkan pada kotak dialog, kemudian tekan open. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah CTRL. Itu CTRL merupakan singkatan dari kontrol ditekan. Kalau pada keyboard dia disingkat dengan CTRL plus O. Kemudian yang selanjutnya bisa mencari pada keluarga quick access, cari dokumen yang diinginkan kita di kotak dialog, kemudian tekan open. Kemudian cara menyimpannya ada beberapa cara. Biasanya kalau kita lupa menyimpannya, kalau pada komputer kalau udah lupa ya hilang. Makanya pada saat kita ingin melaksanakan lembar kerja, terlebih dahulu yang kita lakukan adalah menyimpan lembar kerja itu. Jadi ketika kita mengerjakannya bisa secara otomatis tersimpan seperti itu. Yang pertama bisa klik file pada keluarga si file itu lagi. Keluarga file ini dalam keluarga siapa tadi. Klik file kemudian tekan save atau tekan alternatif F. Kemudian save atau tekan gambar disket. Ada disket itu pernah Ibu jadikan contoh pada pertemuan sebelumnya. Disket itu merupakan simbol menyimpan yang masuk pada keluarga quick access toolbar, atau tekan Ctrl S. Jadi kalau pada keyboard itu ada beberapa alternatif. Biasanya Ibu untuk lebih cepat lebih memudahkan Ibu untuk menghafal fungsi-fungsi pada komputer untuk dalam pengolahan kata. Ibu biasa menggunakan keyboard. Kebanyakan Ibu menggunakan keyboard. Bisa menekan dengan Ctrl S. Kemudian ada beberapa poin di dalam menyimpan itu. Ada dua. Yang pertama ada save as, ada save aja, ada itu save as. Metodenya tetap sama, itu udah Ibu tampilkan cara menyimpan save as. Fungsinya adalah ketika kalian sudah menyimpan dokumen baru, dokumen satu misalnya membahas tentang Microsoft Word 2010, cara mengoperasikan Microsoft Word 2010 misalnya, itu contohnya kan. Ketika kalian itu sudah menyimpan, ternyata kalian mau membahas juga cara mengoperasikan Microsoft Word 2007. Jadi kalian untuk menggandakan itu kan semua pengertiannya, apa itu pengertian Microsoft Word kan tetap sama. Yang membedakannya adalah tahun versinya 2010 dengan 2007. Ini contoh ya. Jadi kalian bisa menggunakan save as namanya. Save as itu menggandakan. Jadi dia menyimpan satu file yang sama dengan judul, menyimpan satu file yang sama, isi yang sama, tetapi judulnya berbeda gitu. Jadi kalian nanti bisa pada keluarga si file itu lagi bisa tekan bisa tekan file lagi, kemudian save as seperti itu. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu buat tutorialnya. Kemudian cara menutup Microsoft Word yaitu klik biasa file, close, masuk lagi dalam keluarga yang file ini di keluarga siapa dia. Kemudian bisa tekan tanda silang yang ada pada lembar kerja, biasanya itu warna merah sebelah sudut kanan atas. Kemudian bisa dengan tekan alternatif add, kemudian close. Kemudian menutup jendela Microsoft Word, ini kan menutup dokumennya, berarti menutup lembar kerjanya. Sedangkan menutup jendelanya, klik file, office atau office button, kemudian exit Word,
Kemudian klik tanda silang sama seperti di keluarga. Si tanda silang ini masuk dalam keluarga title bar. Kemudian bisa tekan klik alternatif exit word. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Silahkan ringkas, silahkan rangkum seperti biasa dalam catatan kalian. Bisa kirimkan kepada Ibu hasil dari yang kalian rangkum. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tutorial mengoperasikan Microsoft Word 2010. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dan selamat pagi.